Ya, pembaruan indeks LQ45 dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa dan bisa mencermati saham-saham yang masuk ke dalam atau saham-saham baru yang masuk ke dalam indeks LQ45, kemudian beberapa saham yang juga dikeluarkan dari indeks LQ45 dan semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ini ada Medco dan Medco merupakan salah satu emiten baru yang masuk ke dalam indeks LQ45 ini. Kita akan coba lihat bagaimana perkembangan fundamental terbarunya untuk Medco, kemudian juga pergerakan secara teknikal, baik secara intraday trading dalam beberapa bulan terakhir. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dari sisi valuasi. Kita ke informasi fundamental terlebih dahulu pemirsa, di mana PT Medco Energi Internasional Tbk atau Medco melanjutkan sejumlah program kerja untuk sektor minyak dan gas serta ketenaga listrikan, di mana Medco menganggarkan belanja modal yang konservatif di tahun ini. Dikutip dari berbagai sumber, Vice President Corporate Planning and Investor Relation Medco, Mirta Utami menyampaikan, program Medco Group pada tahun 2021 akan fokus untuk melanjutkan eksplorasi di Blok B South Natuna Sea yang telah dikerjakan pada tahun 2020. Selain itu, Medco Power Indonesia juga akan merampungkan proyek Riau IPP dengan target operasi komersial COD pertengahan tahun 2021. Bersamaan dengan itu, Medco pun akan terus mengembangkan lini bisnis pertambangan tembaga melalui PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Secara keseluruhan, rencana kerja MEDC, terutama di sektor migas, mempertimbangkan pergerakan pasar dan harga minyak dunia dan juga permintaan pasar. Dari sisi belanja modal atau capital expenditure, pada tahun 2021 Medco mengalokasikan dana yang konservatif atau kurang lebih berada di level yang sama dengan tahun lalu. Meski belum merinci capex yang dianggarkan, Medco mengungkapkan bahwa pembiayaan tahun ini akan dicukupi melalui bauran kas internal dan pembiayaan bank. Sementara itu, Medco menilai peluang ekspansi bisnis di sektor migas tetap potensial di tahun ini. Hal itu ditandai dengan permintaan migas yang masih tinggi dan prospeknya yang tetap bertumbuh, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Meski demikian, kondisi industri migas pada tahun 2021 masih tetap menantang seperti tahun 2020. Medco akan terus menjaga struktur biaya yang efisien sehingga bisnis akan tetap kompetitif dan mencetak margin positif. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Medco sempat mengalami penguatan cukup signifikan pasca dibuka di sesi pertama hari ini. Kemudian 1 jam menjelang penutupan, Medco lebih cenderung tertekan dan kembali ditutup di zona merah, melemah di 2,46% seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan yang cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat intraday tradingnya pemirsa, pergerakannya dalam beberapa bulan terakhir, kemudian juga dari sisi valuasi untuk Medco. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk Medco di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 625, kemudian pada pukul 10 ini Medco mengalami penguatan yang cukup signifikan di 635 dan posisi ini mampu dipertahankan sampai dengan pembukaan sesi kedua. Di perdagangan hari ini, Medco tetap berada di level yang sama di 635. Kita akan coba update bagaimana posisi Medco di penutupan sesi kedua hari ini. Medco tertekan seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan minus di 2,46% dan ditutup di level 595. Level 600-an ditinggalkan oleh Medco di penutupan sesi kedua hari ini. Secara intraday tradingnya pemirsa, di penutupan kemarin Medco berada di level 610, sementara pada posisi pembukaan pagi tadi di 625, sementara die range-nya adalah posisi terendah di 5.885, sementara level tertinggi yang diduduki oleh Medco di sepanjang perdagangan hari ini menembus di level 660. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga pergerakan saham Medco dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di 1 Juli masih bergerak di level 300-an, tepatnya di 395, Agustus melemah di 374, September mengalami penguatan dan sudah menembus ke level 400-an, tepatnya di 466. Sementara di 1 Oktober ini kembali melemah dan meninggalkan level 400-an di
bawah 400-an, tepatnya di 354, November di 370, dan di Desember kembali mengalami penguatan di level 500-an, sementara di 26 Januari di pembukaan sesi kedua hari ini 635, dan penutupan hari ini kembali ke level 500-an, tepatnya di 595 minus di 2,46%, seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Ya, dari sisi valuasi, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat berbagai indikator pemirsa dari sisi valuasinya. Yang pertama dari posisi PER, Price to Earning Ratio dari Medco minus di 6,15 kali. Sementara posisi Price Sales Ratio atau PSR di 1,01 kali. Kemudian dari sisi indikator PBV-nya, Price Book Value Ratio atau PBVR ada di kisaran di 0,89 kali, sementara untuk posisi Price Cash Flow Ratio atau PCFR ada di kisaran 3,05 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal untuk saham Medco, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.